Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Akhirul ikhwah wal akhwat azza wa jalla ajma'in. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan juga usia untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Bersyukur dalam arti kita melaksanakan ketaatan, karena ketaatan dan ibadah apapun selama itu menggunakan nikmat Allah itu namanya syukur. Oleh karena itu tidak ada daya dan kekuatan kita semua untuk melaksanakan ketaatan ini kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjauhi maksiat sama atas pertolongan Allah. Oleh karena itu sebagai hamba kita patut bersyukur atas karunia tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas salah satu dari asma Allah yang agung, yaitu Al-Halim, di mana gerbang utama untuk mengenal Allah itu adalah mengenal nama dan sifat. Jadi tidak ada jalan lain selain itu, karena kita tidak dapat melihat langsung secara zat Allah Subhanahu wa taala. Hanya digambarkan bahwa zat Allah itu lam yalid wa lam yulad, itu aja. Zatnya tidak bisa dilihat. Maka Allah mengenalkan dengan nama dan sifat. Ini aku, ini aku, ini Ar-Razzaq, aku ini Ar-Rahim, aku ini Al-Halim, agar hamba itu tenang apabila hamba tersebut mempelajari asma dan sifatnya, terus meyakini dan menyadari. Kalau tidak dipelajari dan tidak diyakini, apalagi bagaimana akan bisa menumbuhkan ketenangan di dalam jiwa. Seseorang yang sakit akan merasa tenang karena Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan, maka dia merasa tenang. Nah, Al-Halim kalau dalam terjemahan di dalam Quran, di dalam Departemen Agama, Al-Halim itu adalah penyantun atau maha lembut, ya. Tapi dalam bahasa Arab itu beda pengertiannya. Tapi kita tidak menyalahkan, cuma tidak mewakili ya penyantun dan maha lembut itu dari semua yang ada. Jadi deskripsinya begini, ya gambarannya, antum dicaci maki, dibully, ya tidak terpancing emosi, bahkan memaafkan, itu gambaran Al-Halim. Gambar ya, itu gambarannya agar kita kesananya dapat mencerna lebih dalam. Jadi gambaran Al-Halim, pemani seseorang dia dicaci maki, difitnah, dibully segala macam, dia tidak terpancing emosi, bahkan ingin memaafkan. Itu gambaran Al-Halim. Makanya Allah Subhanahu wa taala
Walau bagaimanapun hamba itu bejat ya akhlaknya, tapi Allah tidak buru-buru bermaksiat. Kita kan hari ini bermaksiat ya kira-kira, bermaksiat ya, tapi tidak melihat hukuman kan? Melihat hukuman kan? Selesai maksiat benjol kepalanya? Tidak. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak membayar secara kontan atau langsung menghukum, selalu saja menangguhkan. Nah, coba kalau dia kontan tadi, nggak ada yang bakal maksiat, nggak bakal ada orang yang nggak benar, pasti bersungguh. Iya. Marah, benci, tapi tidak menghukum. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, alladzi yahbasu la yahbasu an'amuhu wa afdaluhu an ibadihi li ajli dzunubihi. Bahwa al-halim itu bedanya dengan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bahwa al-halim itu adalah yang tidak nyetop, yang tidak mengekang nikmat dan karunia-Nya kepada hamba karena dosanya. Ulangi ya, jangan tuh. Bahwa al-halim ini adalah zat yang tidak nyetop, yang tidak mengekang nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya karena dosanya. Wah, ini banyak dosanya, udah cekat aja rezekinya, atau ditekor, disekor rezekinya. Tidak, ya tidak begitu. Coba aja orang kafir, mereka mengingkari keberadaan Allah, malah menentang syariatnya, bolak-balik di udara, naik pesawat, selamat. Betul nggak? Nyampe bandara, nyampe rumahnya. Padahal mereka menentang siapa? Menentang Sang Pencipta. Jadi ada penangguhan. Kita buka Fir'aun dulu, ya. Fir'aun itu bukan mau membunuh aja, ngaku Tuhan. Ya, bukan main itu. Tapi bagaimana penangguhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehancuran Fir'aun? Ya, sehingga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah. Ya, di surah Yunus ayat 89, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Qala qad ujibat da'watuhuma. Ya Rabb kami, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Engkau telah memberikan kepada Fir'aun, tentaranya dan para pejabatnya kemewahan kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, sehingga dengan harta tersebut, kekayaan dan jabatan, manusia disesatkan oleh jabatannya, oleh hartanya. Banyak sekarang orang yang tersesat. Ya, karena banyak duitnya, dia jabatannya tinggi, gampang disatin manusia. Makanya liyudillu an sabilik, ya, menyesatkan harta mereka itu, harta Fir'aun itu dari jalanmu ya Allah. Maka Rabbana tumis ala amwalihim, ya Rabb hancurkan kekayaan mereka, jabatan mereka, kerajaan mereka, hancurkan. Ini doa Nabi Musa. Washdud ala qulubihim, kunci mati hati mereka. Ya, kunci mati hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Mereka tidak akan beriman sehingga melihat adanya yang berdiri. Maka Allah menjawab, qad ujibat da'watuhuma. Ya, yang berdoa seorang nabi, ulul azmi, yang ngaminin juga nabi. Siapa? Yang ngamininnya? Harun, saudaranya. Kurang apa? Tapi dari doa kehancuran Fir'aun 40 tahun. Menurut catatan Imam Ibnu Jauzi, 40 tahun. Kita baru berdoa 3 hari udah runtuhnya, udah bukan main. Ya, lihat Nabi Musa. Nah, karena ada hikmah dengan ditangguhkannya bunga bulan itu kan semakin menambah pahala, semakin banyak dakwahnya Musa.
dari peruji dakwahum, aku telah kabulkan doa mereka berdua, yaitu Musa dan Harun. Ternyata 40 tahun. Aduh. Ya. Nah di sini Allah menentukan untuk kehancuran Fir'aun. Barangkali Fir'aun ini mau tobat, ya. Ternyata semakin jadi. Nabi Nuh penangguhannya sampai ratusan tahun ada pola di Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh sering kesal mengatakan latanya ala ardi dayar. Jangan kau sisakan orang kafir itu yang di muka bumi. Hanya yang ada di kapal aja. Di luar kapal ini ratakan semua, habis kan. Bersih, gak ada orang kafir dengan banjir itu. Berapa? Dari doa ke banjir, ya dakwahnya berapa? 950 tahun Nabi dengan pembangkangan ya luar biasa. Kalau biarkan barangkali mereka mau perbaiki diri, ya itu. Ini sedang menceritakan gambaran apa tadi? Al-Halim, ya Al-Halim. Jadi Halim ini sigot mubalaghah yang sangat dalam apa namanya menangguhkan apa yang akan dilakukan. Makanya Imam Ibnu Jarir dalam menafsirkan ayat walau yu'akhirullahu usrata bani adam bima'asihim ma taraka 'alaiha walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ditafsirkan oleh Ibnu Jarir ayat tersebut, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab setiap bani adam yang berdosa dengan dosanya, maka rokalah tidak ada yang tersisa di muka bumi ini, habis semua. Setiap berbuat dosa mati, ya atau celaka, gak bakal ada. Maka rokalah ya ini al-ardo min dabatin, dari yang semua yang melangkah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, akan tapi Allah tangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan. Ya, sampai waktu ditentukan. Jadi ini Allah yang berfirman, jika seandainya Allah menyiksa setiap dosa, wah, gak bakalan ada di muka bumi, gak tersisa. Sementara gak ada yang gak berbuat dosa. Nah sebagian juga mengatakan bahwa Al-Halim Subhanahu ya'fu an katsir, lebih banyak mengampuni daripada memberikan hukuman. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira ketika seseorang berbuat dosa ada enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini muktar namanya, tertib. Walakin nas yaktaruna bil imhal. Fala tastas'aru qulubuhum rahmatullah wa hikmatuhu hatta yakhudahum subhanahu bi ajlihi wa quwwatihi. Kebanyakan manusia tertipu, ya tertipu dengan ditangguhkannya. Dia tidak menyadari bahwa penangguhan itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dibiarkan dulu. Wa hikmatuhu, dan ada hikmahnya. Yakhudhum subhanahu bi adlihi wa quwwatihi, yaitu sikap adil dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala sama nafsahu haliman. Allah menamai dirinya dengan haliman. Dan Allah juga menamai hambanya dengan halim. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifati Ismail, ya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Setelah Nabi Ibrahim berdoa puluhan tahun ingin punya anak, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Pendek doanya, gak usah panjang-panjang doanya, cukup segitu, Rabbi habli minas sholihin. Lalu Allah jawab setelah puluhan tahun, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bighulamin halim, dengan seorang anak laki-laki yang halim. Tapi halim di sini tidak sama dengan halimnya Allah. Ya, Al-Halim yang disifatkan kepada Ismail adalah as-sabru wa husnul khuluq. Dia penyabar, baik akhlaknya, dan wasilatus sadri, dan lapang dada. Ya, halim.
Walaysa kal halimi Allah. Tidak, tapi tidak sama dengan halimnya siapa? Halimnya Allah. Bagaimana kesabaran Nabi Ismail coba? Ketika ayahnya berkata, ya, ini arabil manam, ini arbahuka, panggil pada tolong. Wahai anakku, tadi malam aku mimpi. Ya, mimpi para nabi benar, wahyu. Ini arbahuka, panggil pada tolong. Aku diperintah untuk menyembelih. Bagaimana pendapat? Oh, masalah anak yang soleh jawabannya apa? Ya. Coba kalau kita, ya kalau anaknya bandel, ayo ada aja, gitu ya. Jadi Nabi Ismail mengatakan, ayah, apa yang telah diberitakan kepada ayah melalui wahyu, silakan. Insya Allah, anak minas sobi. Aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Silakan. Kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ini syariat Islam masuk akal atau masuk akal, apa diterima. Ya, kalau ajaran Islam ini tidak masuk akal, yang paling pertama menentang Nabi Ibrahim. Ya, masa anak suruh sebeli. Terus karena itu soleh sabar Ismail dari mana sih? Ya. Jadi wajibkan musyarikat, walaupun sama halimnya Ismail secara nama dan halimnya Allah, tetapi secara hakikat tidak sama. Bagaimana di surah Al-Insan kan ada wajalnahu sami'an basiro, penciptaan manusia, dan kami jadikan bagi manusia itu sami'an basiro, pendengaran dan penglihatan. Padahal sami'an basiro itu nama siapa? Nama Allah. Tetapi dengan mustahil, dengan sama nama, tidak sama hakikatnya. Ya, jangankan Allah lah itu ya. Anggur di dunia ada anggur, di surga ada anggur kan? Nah, di dunia ada apa? Di akhirat ada apa? Oh, kesamaan nama ini tidak membuat hakikatnya sama. Jauh sekali. Di dunia ada motor balap yang kencang atau apa-apa. Ada di surga ada kan? Nah, betul gitu. Apapun yang diminta jiwa di surga itu ada. Matastahil ampus wa taradul ayun, itu dalilnya. Apa yang diinginkan jiwa ada. Antum belum tanggung kalau kepengen di surga itu. Ya, minta moge yang 1000 cc. Mana ada di dunia? Ada moge kan di surga? Ya, moge di dunia ada mogok habis bensin, di surga ada berkala. Itu aja. Apa yang terbersih di dalam jiwa ini keinginan pasti ada langsung. Itulah keistimewaan surga. Makanya disinilah kelemahan kita terhadap hal yang gaib. Ya, kelemahan kita. Mengapa kadang orang semangat, kadang kita banyak kecewa dan sebagainya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini tidak semua keinginan kita dikabulkan. Hanya beberapa persen yang diberikan oleh Allah. Sisanya pelunasannya nanti di akhirat, pelunasannya. Kalau diberikan di sini semua nanti makan apa di sana? Ya, tidak semua keinginan. Makanya ada keinginan yang tidak dikabulkan oleh Allah. Itu adalah hikmah di belakang. Ya, coba kalau diberikan semua. Tadi saya katakan masuk ke di rumah kita. Terus dunia ini mampu gak nampung karunia Allah yang diberikan. Makanya wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya, hanyalah nanti pelunasannya di hari kiamat. Pahala hasil amal yang di dunia itu pelunasannya nanti di akhirat. Makanya jangan kecewa. Ya, karena orang beriman dia mencintai Allah bukan karena pemberiannya. Beda lagi dengan orang munafik. Orang munafik mencintai Allah karena dia beri. Ada jabatan, ada harta, ya, ada keberhasilan dan sebagainya, kesuksesan, baru dia mencintai Allah. Orang beriman tidak. Ya, dia hasil atau tidak dalam usahanya,
sukses atau tidak dalam karirnya, tetap mencintai Allah. Nah, inilah dinamakan dengan ridho. Apabila hadir kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi al-halim adalah qawamu akhlaq wa ulama wal ilmu tufidus sabar. Jadi al-halim ini tadi apa? Tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, gitu aja. Ya, tidak terburu-buru mengambil tindakan. Nah, ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah pun sangat mencintai sifat al-halim. Ya, ada sahabat Nabi Asyad bin Abdul Qais yang dikabarkan oleh Nabi, wahai Abdul Qais, Allah mencintaimu karena di dalam dirimu ada dua hal. Coba, seorang sahabat ini tenar juga enggak ini sahabat, bukan juara dia, juara dunia bukan, tetapi mendapatkan penghargaan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi. Ada dua hal yang dicintai di dalam jiwa, ya, khoslatain. Inna bika khoslatain yuhibbuhumullah, al-hilmu wal ana. Ya, al-hilmu wal ana. Al-hilmu dia jadi apa namanya, jadi tidak terburu-buru marah, wal ana, dan tidak tergesa-gesa. Dua hal ini yang Allah cintai dari jiwa Abdullah bin Qais al-Asyad. Ya. Nah, walaupun fil Quran al-Karim, bahwa kata al-halim di dalam Al-Quran Karim disebut ihda asyrata marratan, 11 kali. Saking rajinnya para ulama sampai begitu kata al-halim yang menjadi asma Allah di dalam Al-Quran ada 11. Ya, minha di antaranya surah Al-Baqarah ayat 17. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Syakurun halim. Halim bergandeng dengan asyakur. Yang sedang kita bicarakan al-halim. Ya, tapi akan nyambung dengan syakur. In tuqridullaha qardan hasanan. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, artinya halal, dari rezeki yang halal, bukan dapat nyuri, dapat korupsi, dapat tipu, bukan. Yang diinfakkan itu benar-benar, ya, hasanah, baik. Apa balasan dari Allah? Yudha'af akan dilipat gandakan. Ya, antum infak sehari 1 juta, dibalas oleh Allah dilipatkan 10, 100, 700 dan sampai tidak terhingga. Tergantung ngasihnya, ya. Imbal pengen gede, kasihnya dikit gitu, untuk dilipatkan oleh Allah. Ini, ya, yudha'if lakum. Yang kedua, wa yaghfir lakum. Ketika itu berinfak, diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Jadi antum atau Anda sekalian ngasih 1, Allah bayar 2. Pertama dilipat gandakan, yang kedua diampuni. Ini yang Al-Quran. Mengapa? Di ujung ayatnya wallahu syakurun halim. Pertama asyakur. Nah, asyakur inilah yang menjadi melipat gandakan. Karena tidak ada yang paling baik menghargai kebaikan selain Allah. Kita mengatakan orang baik menghargai kebaikan orang, kadang lupa kebaikan orang. Allah bangga sebesar debu ada catatannya. Kita mau buru-buru sebesar debu di depan mata kebaikan orang, kadang lupa, benar kan? Tidak ada sebaik yang menghargai kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya apa? Asyakur ini belum dibahas, tapi kadang ada asyakur yang maha berterima kasih kepada hamba, artinya yang maha menghargai. Asyakur. Nah, ada pun pemaafan tadi larinya ke al-halim. Ya, al-halim yang maha memberikan ampunan, al-halim. Halimnya Allah diampuni, syakurnya Allah dilipat ganda. Paham sampai itu? Nah,
Jangan sampai 5 matanya, nanti nggak nyampe. Jadi itu Allah qadar hasan. Kullu nafaqatin kanat halalan itu hasan. Wajib berinfak dengan motivasi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi dengan melipat ganda. Makanya kalau kita mau ngasih, jangan lihat barang yang kita kasih, lihat balasan. Bisa Allah Subhanahu wah, balasannya gede. Nah, kan semangat. Kita lihat yang ngasihnya. Malu ini segini, nah, apakah jadi? Lihat balasan. Wallahu ta'ala syakur yang baru min ibadihi liyasir minal amal. Seringan apapun ya diterima amalan itu dan dicatat. Surah berapa kali? Surah Al-Ghafur ayat 17. Terus di surah Al-Baqarah ayat 235, di situ ada Innallaha ghafurun halim. Ghafurun halim. Halim bergandeng dengan Al-Ghafur di sini. Ya. Halim bergandeng dengan Al-Ghafur. Harus ada kebicaraan. Ya. Sama agak jelimet kalau baru. Jadi Allah maafiyah bersiku pahajaru. Allah itu tahu apa yang terbersit di hati-hati Anda sekalian, di hati saya sekalian. Tahu Allah itu. Baik itu jelek ataupun baik, yang jelek Allah tahu hati. Pahajaru, maka berhati-hatilah. Tapi bagaimanapun kejelekan itu Allah Ghafurun Halim. Enggak langsung menghukum. Ghafurun Halim, mengampuni dan menangguhkan. Terus surah Al-Baqarah masih 263, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik. Ada yang minta-minta nih ke kita. Kita berumur bahan hanya baru 5 menit tidur, udah tok. Wah, langsung terbangun. Kirain Pak RT atau Pak RW atau Pak DKM dulu itu minta-minta. Ada apa nih? Enak kan? Ada anak. Nah, jangan berkatalah yang baik. Qaulul ma'ruf. Ya, tolak dengan baik. Wa maghfiratun, dan memaafkan. Arti memaafkan, jangan mengeluarkan kata-kata. Itu khairun min shadaqah. Ya, kita sudah hampir dilempar, sialan mau tidur dilempar. Tapi dengan kata-kata yang baik kita menolaknya, itu khairun, lebih baik min shadaqatin daripada sedekah yang bahwa ada yang di ujungnya menyakitkan. Lu kalau ada gua melarat lu, nah ngasih kan ya, tapi ngomong di ujungnya melarat lu, nah ini yang menyakitkan. Ya, lebih baik nggak usah kata-kata begitu, udah ngasih makasih aja. Ya. Jadi memaafkan orang yang minta-minta yang tidak baik caranya kita maafkan. Terus kalau mau menolak dengan kata-kata yang lembut, mohon maaf Pak, ya gitu. Gak ada coba, jadi semua uangnya belum digunting, gitu. Ya, kami canda yang gitu ya. Kalau ada kopi kasih kopi ya. Suruh sendiri nggak apa-apa. Kalau kita ngantuk. Ya. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Jadi pokoknya ada 11 kata al-halim di dalam Al-Qur'an. Haliman. Ada haliman ghafur. Kalau di dalam sunnah ya, termasuk salah satu dari doa yang Nabi anjurkan dibaca ketika kita mengalami kebingungan yang sangat dalam. Berarti Nabi pernah bingung kan? Nabi pernah bingung. Nabi pernah susah. Bahkan lebih dari kita bingung dan susah. Benar? Masih berdoa. Kita yang dibaca apa ketika bingung? Ya, maka Nabi mengajarkan La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Sebanyak-banyaknya kita baca itu. Kalau dalam kebingungan, mana ini mau kesana kemari keluar ke dalam, nggak ada yang dibaca. Dalam
dalam keadaan panik ini dibaca. Kok nggak ada di situ kata-kata bingung? Tidak semua doa dan zikir itu mengarah ke bahasa yang sahih, tidak. Apakah Nabi Yunus ada permintaan di dalam la ilaha illa anta minta keluar dari perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh